Sebelumnya kita sempat berdebat di banyak media juga. Kenapa Ridwan Kamil naik ke Jakarta? Pergi ke Jakarta, padahal dia Jawa Barat banget waktu itu kan. Jadi seperti dia direkayasa juga untuk masuk ke sini, pada akhirnya tumbang juga gitu kan. Perdebatan itu tidak pernah selesai sampai akhirnya memang Ridwan Kamil seperti terbungkus. Kembali di Rakyat Bersuara. Saya ke Bung Nyarwi dulu. Bung Nyarwi, Anda setuju tadi ke Bunda Leli juga. Bahwa sekarang kita dihadapkan atau disajikan bukan lagi panggung Indonesia secara umum, tapi justru panggung Jawa Barat. Belum selesai dengan Deddy Mulyadi yang banyak dikritik tapi juga banyak dipuji gitu ya. Lalu kemudian ada Ridwan Kamil. Bahkan ada yang mengatakan bahwa panggung Jakarta beralih ke panggung Jawa Barat. Kalau kita bicara soal ke depan, jangan-jangan kemudian saingan politik terberat ada di Jawa Barat. Anda punya pendapat soal ini? Ya, itu masuk akal Bung Aiman. Pertama, jumlah pemilih, ingat ya, jumlah penduduk Indonesia paling besar. Paling besar Jawa Barat. Pemilih itu mau pilpres mau pileg paling banyak Jawa Barat. Ya, jumlah caleg DPR RI paling banyak juga Jawa Barat. Ya, dan kita tahu, saya kira ya, Jawa Barat ini juga banyak tokoh potensial. Ya, banyak tokoh yang kemudian punya keunikan atau punya daya tarik. Ya, memang tentu saja banyak ini yang populer. Masih ingat nggak? Saya kira banyak selebriti, banyak tokoh ya politik. Dulu ada Kang Deddy Mizwar, ya kan. Kemudian ini nggak tahu namanya kok Deddy banyak ya. Sekarang Kang Deddy Mulyadi KDM gitu ya. Sebelumnya Ridwan Kamil juga sangat populer ya. Bahkan sempat masuk bursa ya, walaupun tidak masuk dalam. Ya sekarang juga makin populer kan? Iya, maksud saya masuk bursa pilpres. Kan sempat kan dalam bursa pilpres walaupun tidak jadi ya. Akhirnya Pilgub Jakarta kan gitu. Nah, malah tidak beruntung kan gitu. Sudah tidak beruntung, udah jatuh ketimpa tangga sekarang. Tangganya banyak sekali ya saya lihat. Ya dari apa yang kasus ini yang kita bahas gitu ya sampai yang juga banyak hal lah yang dibicarakan banyak orang. Tapi saya mau mengatakan bahwa tentu publik itu cari tokoh, cari figur. Masyarakat juga cari role model. Dan kebetulan saya lihat ya, ini salah satunya KDM ya, Kang Deddy. Itu kan walaupun tentu kontroversial, tapi banyak gebrakannya inovatif juga. Kontroversial? Iya dong. Deddy Mulyadi di mana kontroversial? Ya, misalnya pembongkaran yang apa itu? Puncak. Itu kan, ya puncak itu. Itu kan ada yang bilang ini sudah benar dilakukan. Kenapa? Karena ada banjir, ada ini dan seterusnya. Tapi kan ada yang mengatakan, oh ini jangan-jangan untuk menghabisi Ridwan Kamil juga, kan gitu kan? Oh untuk untuk memojokkan Ridwan Kamil. Ya. Okay. Belum lagi ketika jadi Bupati Purwakarta itu kan juga ada misalnya melarang bertamu, bisa kita lihat jejaknya. Yang sekarang terbaru adalah melarang sumbangan di jalan termasuk di jalanan masjid. Seperti itu kan pasti padahal itu ada dan budaya yang dianggap juga sudah mapan ya, itu sama dia dilarang karena misalnya harus ditertibkan. Nah, hal yang seperti ini saya kira bentuk-bentuk inovasi kita tentu para pimpinan kepala daerah kayak Kang Deddy Mulyadi ini saya kira pasti akan terus. Tapi revolusioner meskipun pro dan kontra wajar. Ya di mana-mana akan seperti itu ya, yang yang inovatif pasti akan mendapatkan tantangan. Ingat nggak dulu Jakarta ada Ahok kan, Basuki Cahayapurnama, tidak kalah kontroversial juga ya, bahkan dengan kontroversinya tentu ada sangat penggemarnya juga ada haternya kan, orang-orang yang tidak suka. Nah ini otomatis. Nah tetapi pertanyaan saya Bung Aiman ya, kalau bahwa Jawa Barat itu akan menjadi panggung perhatian, itu menurut saya penting. Kita terus lihat ya. Soalnya, mohon maaf. Ya. Okay. Kenapa? Biasanya Jawa ini kan ada beberapa yang kemarin kita simak ya. Calon dalam bursa pilpres, 1 Jawa Tengah, 2 Jakarta, 3 Jawa Barat. Yang berhasil masuk kan mana? Jakarta sama Jawa Tengah kan. Ada Anies, ada Mas Ganjar kan gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, ini provinsi besar semua loh. Tentu akan sejauh mana figur di Jawa Barat ini menjadi panggung penting, itu bukan hanya Jakarta saja. Apakah tokoh figur Jakarta seperti Mas Pram ya dan Bang Dul itu terus-menerus menjadi daya tarik? Kalau itu mampu lebih melampaui, bisa jadi masih dianggap panggung penting. Tetapi kalau misalnya tenggelam gitu ya, yang dominan misalnya yang model-model leadership Jawa Barat. Seperti apa? Antara Jakarta dan Jawa Barat misalnya? Ya, yang di atas angin masih Kang Deddy Mulyadi kan. Kalau ukurannya di medsos loh ya. Anda setuju Mbak Leli, Prof Leli? Ya, kalau kita melihat tentang Jakarta ya Kang Keban,
Jawa Barat 50 juta jumlah penduduknya, Jawa Timur 40, Jawa Tengah 30, Jakarta cuma 10 juta. Jadi jauh perbandingannya. Tapi dulu menjadi penentu Jakarta. Ya, menjadi magnet. Sekarang? Dan dianggap sebagai barometer pilpresnya Indonesia itu ya Jakarta. Siapa yang bisa menjadi gubernur Jakarta, kemudian punya potensi untuk menjadi presiden. Itu 10 tahun lalu misalnya? 10 tahun yang lalu. Oke, saat ini? Nah saat ini mungkin karena tipologi Mas Pram ini memang tipologi orang yang diem gitu loh. Jadi beliau tidak terlalu beria, bahkan beliau memulai dari 0% di Jakarta itu kan. Kita antara waktu itu kita mengawal terus di semua stasiun TV, kejar-kejaran elektabilitasnya Mas Pram. Jadi ketika dalam hitungan 3 bulan masih 7 dengan Ridwan Kamil hitungannya tinggal cuma 7%, naik 11%, terus merangkak naik. Itulah yang saya bilang tadi, tipologi pemilih Indonesia itu bahkan tidak ada di kamus ilmu politik dan ilmu komunikasi politik. Jadi mereka terus memantau perkembangan itu. Nah, seandainya sekarang misalnya perhatian pada Jawa Barat, karena memang pemimpin itu kan bukan sesuatu yang statis. Karena itu dalam ilmu komunikasi, terutama komunikasi politik, tidak pernah kita boleh menempatkan audien itu sebagai komunikan. Karena komunikan itu adalah orang yang tidak kreatif, tidak inovatif, tidak produktif. Jadi mbalelo lah istilahnya. Objek bukan. Kalau orang ngomong, ya, ngangap mulutnya gitu kan. Nah sekarang kan semuanya sudah menjadi komunikator politik. Nah ketika Kang Deddy misalnya membuat suatu inovasi, itu kan menunjukkan kekasan gaya kepemimpinan dia. Yang kita sudah tahu sejak dia di Purwakarta agak meledak-ledak. Saya belum tahu sama Om Zen ya. Itu sudah melihat tipologi yang berbeda. Nah, berbeda dari RK juga. Lalu kemudian di tengah keberhasilan dia meraih suara pemilih menjadi gubernur Jawa Barat, sebelumnya kita sempat berdebat di banyak media juga. Kenapa Ridwan Kamil naik ke Jakarta? Pergi ke Jakarta, padahal dia Jawa Barat banget waktu itu kan. Jadi seperti dia direkayasa juga untuk masuk ke sini, pada akhirnya tumbang juga gitu kan. Perdebatan itu tidak pernah selesai sampai akhirnya memang Ridwan Kamil seperti terbungkus. Lalu dibungkus lagi dengan kasus lain. Kalau dulu 2014 kita masih ingat Pak Jokowi menseleksi menteri-menterinya dengan melibatkan KPK, ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Nah, bayangan saya di pemerintahan yang kemarin berlangsungnya Pilpres kemarin itu sudah ada orang-orang yang sebenarnya ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Tapi ada yang dilindungi, ada yang tidak dilindungi. Apakah ini bagian dari skenario itu? Nanti politik ke depan akan menjawabnya. Tapi kalau Jawa Barat dilihat, ada nggak Pak Mio misalnya? Kita itu untuk jadi presiden belum bisa menyaingi orang Jawa. Ini benar nggak? Selama ini kan jadi asumsinya adalah yang bisa jadi presiden hanya orang Jawa. Padahal yang Jawa Barat itu ya Jawa Barat, Jawa juga gitu kan. Praktiknya kita tidak tahu. Seperti apa? Kita tidak tahu. Tapi ibaratnya kalau partai politik yang sekarang menaungi Kang Deddy itu bisa menjadi sebuah sistem manajerial, dia terus bersinar. Orang tidak perlu tahu sebenarnya dia berasal dari partai politik mana. Lalu kemudian ketika dia berbuat yang bagus untuk masyarakat, mengutamakan Sam culture dan girl culture itu, maka otomatis orang akan menilai, wah ini calon pemimpin yang bagus. Dan 2029 tidak pernah tahu Mas Pram bisa jadi gubernur, dan kita tidak pernah tahu juga dulu Pak Jokowi mau jadi presiden. Ya, itu tugasnya Kang Aiman dan teman-teman juga menjadikan Jokowi menjadi media darling, sehingga saya diminta majalah Gatra waktu itu menulis Jokowi dalam gestur kepemimpinan. Yang membuat Pak Jokowi besar itu adalah teman-teman media. Kalau Kang Deddy bisa merangkul semua teman media, bisa saja dia muncul menjadi media darling, tapi lalu membesar. Bu Leli, era medianya kan bergeser. Sekarang kan media sosial. Kalau media sosial tentu algoritmanya itu ada di user, di pemilih, di masyarakat. Jadi semakin dia punya daya magnetik, semakin dia dianggap atraktif dan juga punya pesona positif ya. Nah, makanya itu medsosnya baru dikelola. powernya makin menguat di sana. Benar, medsosnya dikelola. Ya, jadi di situ. Kan politik itu adalah tentang influence dan influencer. Pengaruh mempengaruhi. Tapi saya tertarik soal budaya ya, Bung Aiman. Memang selama ini gitu ya, ada semacam common sense ya yang mengatakan presiden di Indonesia itu harus mengadaptasi atau paling stylenya Jawa. Anda setuju dengan itu? Pak Prabowo sendiri yang bukan
100% Jawa, separuhnya Minahasa, itu kan gaya budaya Jawanya, stylenya masih kelihatan kental. Nah, ini bukan masalah dia itu asli Jawa, tidak menurut saya. Tapi adaptasi terhadap, kenapa? Karena begini, ini masuk akal. Persentase pemilih kalau kita dilihat di beberapa data survei, itu pemilih secara demografi kita itu mayoritas masih 55. Jadi 56. bukan asli dia Jawa, tetapi dia bisa mengadaptasi atau dia berperilaku seperti dan orang diterima. Jawa. Betul, punya sense, karena ini faktor bisa mayoritas pemilih. Yang kedua, jangan lupa dulu kita lama dipimpin Pak Harto, dan Pak Harto itu luar biasa menanamkan gaya budaya Jawa dalam birokrasi, dalam keseharian, dan ini yang saya kira. Tapi kalau bicara Deddy Mulyadi kan secara tindakan bukan Jawani, kan beda ya? Ya, tapi ingat Kang Deddy ini mengadvokasi adat, mengadvokasi hal-hal yang berbau budaya lokal. Saya kira ini potensi juga. Parayangan. Ya. Oke, silakan. Gini ya, saya coba membandingkan tadi Mas Pram dengan Kang KDM ya. Ya ini nggak apple to apple menurut saya. Karena gini, satu, kalau kita ngelihat background dari KDM, Kang Deddy Mulyadi, beliau ini sudah 20 tahun berkiprah di dunia politik dan sangat transparansi sekali. Beliau sudah pernah menjadi anggota DPRD. Satu periode, seperti itu ya, kurang lebih. Wakil Bupati Purwakarta 2 periode. Jadi dia ini sudah pengalaman di Jawa Barat dan sudah tahu peta dan permasalahan Jawa Barat. Jadi itu yang sering saya katakan, sudah pernah katakan Bang tadi, ini gubernur yang udah siap pakai. Jadi dia ini udah tahu, udah mapping semua, dan beliau latar belakangnya kan memang orang petani nih. Jadi yang sebagian besar demografi daripada masyarakat Jawa Barat itu ada masyarakat miskin pedesaan yang itu memang beresonansi dengan hati nurani beliau. Jadi dia tahu persis masalah itu. Ini yang beda dengan Mas Pram. Mas Pram ini adalah mantan Seskap. Ujuk-ujuk tahu-tahu karena situasi kondisi politik dia tapi dia anggota DPR. Saya teruskan dulu. Di tanda kutip dipaksakan untuk maju men-challenge Ridwan Kamil. Tentunya dia perlu proses untuk belajar. Dia perlu proses untuk belajar itu. Tidak tanda kutip saya bisa katakan dia tidak langsung bisa siap pakai. Dia harus belajar dulu. Itu jadi startnya udah nggak bareng. Bukan berarti saya mengatakan Mas Pram tidak baik, tidak seperti itu. Tapi memang startnya udah beda. Yang satu orang udah siap pakai, yang satu masih mau belajar. Meskipun harus dibedakan juga karena karakter antara Deddy Mulyadi dengan Pramono Anung berbeda jauh. Yang kedua juga masalah variabel karakter tadi, bahwa kita sekarang ini Mas KDM ya, Deddy Mulyadi ini kan orang yang peka terhadap zaman. Nah, kita harus tahu bahwa ketika peka terhadap zaman, transparansi itu bukan transparansi di atas kertas. Pertanyaannya 2029, Anda dari Gerindra juga, apakah punya peluang untuk maju atau tidak? Kita akan balik saat lagi.